Selamat pagi. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Rian karena sudah memberikan kesempatan saya di sini untuk sedikit membahas gitu. Sebenarnya nggak sedikit ya, agak banyak gitu karena ada 6 topik tadi. Perihal dunia apikultura dan meliponikultura gitu. Sebenarnya apa itu apikultura dan meliponikultura itu sebenarnya adalah sebutan untuk mereka yang berkecimpung atau yang bergerak di bidang perlebahan seperti itu. Nah, di sini saya beri judul beternak dan memelihara lebah madu. Kenapa saya tuliskan beternak? Itu karena pertama lebah sendiri adalah hewan ternak, teman-teman. Di mana lebah itu di luar negeri dikatakan sebagai livestock with wings atau hewan ternak dengan sayap gitu. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena secara uh, pangan ternyata produk turunan dari lebah itu masuk ke dalam rantai makanan manusia gitu. Mulai dari madunya, entah itu jadikan sebagai suplemen, terus juga dari propolis ya, jadi sebagai macam-macam dan bipolen dan lain-lainnya seperti itu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Sari Aji Channel. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Oke, pada kesempatan kali ini teman-teman, eh, konten kita sedikit berbeda ya dari konten-konten sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya kan kita main ke mana ke lapangan, ke peternakan, kemudian aktivitas saya mungkin di kandang atau gimana, atau mungkin pas pada saat berkunjung ke peternak rakyat seperti itu. Cuman pada kesempatan kali ini kontennya sedikit berbeda karena pertama memang kondisi sekarang yang masih pandemi COVID, kemudian juga apa namanya karena saya sedang tidak berada di Indonesia sehingga konten kali ini kita buat virtual. Nah, konten ini kita buat karena di channel YouTube saya uh, yang berkaitan tentang uh, apa namanya pecah koloni lebah kelanceng kalau nggak salah itu banyak pertanyaan-pertanyaan teman-teman terkait tentang perlebahan. Kemudian juga banyak yang tanya tentang apa namanya mau minta Instagramnya Mas Nabil dong, mau minta kontaknya Mas Nabil dong. Nah, oke. Okay. Untuk menjawab semua itu, nah sekarang kita di konten kali ini kita sudah bersama dengan beliau, saya panggilnya beliau ya, Mas Nabil. Usianya masih muda, nah, cuman apa namanya sudah memiliki usaha yang cukup baik ya Mas Nabil. Kemudian Mas Nabil ini sekarang sedang menempuh eh, studi master atau S2 di Fakultas Peternakan UGM. Topik risetnya juga mungkin tentang perlebahan juga. Kemudian Mas Nabil ini juga punya usaha behavior yang sudah saya sebutkan tadi. Oke, tanpa banyak mengurangi waktu ya, tanpa banyak bicara, kita langsung aja ngobrol dengan Mas Nabil. Assalamualaikum Mas Nabil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rian. Gimana kabarnya Mas? Sehat Mas? Alhamdulillah sehat, Pak. Indonesia aman? Alhamdulillah Indonesia aman, Pak. Seperti biasanya. Seperti biasanya ya, saya tuh kangen makan soto ini sekarang ini. Pagi-pagi Ya, kayak Pak. gini biasanya kalau di Jogja kita makan soto ya Mas. Ya, betul, Pak. Gimana kabarnya keluarga? Katanya Bapak Ibu kan ya, sedang isoman sekarang. Iya, kebetulan orang tua kena COVID
dan alhamdulillahnya saya sendiri yang negatif nggak kena COVID gitu, Pak. Wah, ini pasti karena sering mengkonsumsi madu ini. Waduh, bisa jadi mungkin seperti itu ya, Pak, ya. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu segera membaik kondisinya, kemudian juga bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin, Oke, amin, Mas amin. Nabil, pada kesempatan kali ini kan karena di YouTube itu banyak yang tanya, teman-teman itu banyak yang penasaran tentang eh, lebah, terutama lebah kelanceng ya. Teman-teman itu banyak yang bertanya terkait ciri-cirinya seperti apa, kemudian cara mecah koloninya seperti apa, kemudian jenis-jenisnya seperti apa. Nah, itu banyak sekali pertanyaan sehingga pada kesempatan kali ini saya eh, meminta tolong Mas Nabil untuk menjelaskan, mempresentasikan secara detail eh, terkait hal tersebut. Atau mungkin nanti kita akan bahas tentang apa ini, Mas? Oke, mungkin mau sedikit memberi bocoran mungkin, Pak, ya. Jadi yang akan dibahas kurang lebih ada 6 topik, 6 bagian atau 6 bab yang saya akan highlight gitu. Pertama mungkin dari lebahnya itu sendiri, macam lebahnya, terus Ya, juga lanjut ke penanganan koloni, terus juga hubungan lebah dan lingkungan itu seperti apa, lalu juga ada produk turunan dari lebah, pengolahan produk, dan yang terakhir mungkin produk dari behavior sendiri itu ada apa aja gitu. Apakah hanya produk dari lebah, apakah ada produk yang lain seperti itu. wah juara ini. Mungkin gitu. Isinya daging semua ini. Oke, Waduh, oke teman-teman. Langsung aja Mas. Berarti kita mulai aja ya Mas. Eh, boleh, boleh, Pak. Silahkan Mas Nabil. Oke, saya izin share screen ya, Pak Rian. Siap, siap. Oke, apa udah terlihat, Pak, ya? Oh, terlihat. Oke. Ini jadi hari ini sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin selamat pagi. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Rian karena sudah memberikan kesempatan saya di sini untuk sedikit membahas gitu. Sebenarnya nggak sedikit ya, agak banyak gitu karena ada 6 topik tadi. Perihal dunia apikultura dan meliponikultura gitu. Sebenarnya apa itu apikultura dan meliponikultura itu sebenarnya adalah sebutan untuk mereka yang berkecimpung atau yang bergerak di bidang perlebahan seperti itu. Nah, di sini saya beri judul beternak dan memelihara lebah madu. Kenapa saya tuliskan beternak? Itu karena pertama lebah sendiri adalah hewan ternak, teman-teman. Di mana lebah itu di luar negeri dikatakan sebagai livestock with wings atau hewan ternak dengan sayap gitu. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena secara pangan ternyata produk turunan dari lebah itu masuk ke dalam rantai makanan manusia gitu, mulai dari madunya, entah itu jadikan sebagai suplemen, terus juga dari propolisnya jadi sebagai macam-macam dan bipolen dan lain-lainnya seperti itu. Nah, di sini juga ternyata si livestock atau hewan ternak ini memang pada dasarnya lebah itu sebagai hewan ternak karena memang sekarang lebah itu banyak diternakan untuk diambil atau dimanfaatkan produk-produknya. Nah, oke, dari situ kita langsung saja. Nah, di sini seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ada 6 topik yang akan saya jelaskan dan saya ceritakan atau diskusikan ke teman-teman gitu. Mulai dari pertama dari macam lebahnya, terus ada bagaimana penanganan koloni lebah itu seperti apa, terus juga ada lebah dan lingkungan itu hubungannya, apakah mereka istimewa atau tidak, seperti itu. Terus juga produk turunannya itu ada apa aja, lalu bagaimana cara kita mengolah produk turunan dari lebah, terus juga yang terakhir adalah produk dari behavior sendiri itu ada apa aja, seperti itu. Nah, kita masuk ke part 1 atau bagian bab 1, macam-macam lebahnya sendiri. Sebelum kita mengenal lebih jauh ke produk turunannya, alangkah baiknya kita mengenal lebah-lebahnya terlebih dahulu seperti itu. Nah, pertama mungkin adalah lebah tanpa sengat ya, atau stingless bee seperti itu. Nah, kenapa dikatakan stingless bee? Ini karena lebah ini tidak memiliki sengat gitu. Nah, sebuah keunggulan dari lebah tanpa sengat sendiri itu adalah dia lebih ramah terhadap lingkungan
dan juga lebih aman untuk dipelihara bagi mereka yang takut akan sengat gitu. Karena masih banyak masyarakat dan orang-orang tertentu yang masih belum mengenal lebah. Ketika mendengar kata lebah itu, mereka langsung terpintas adalah sengat seperti itu. Hal yang menakutkan dan menyakitkan gitu. Tapi pada dasarnya ketika kita telusuri lebih jauh, ternyata ada lebah yang tidak memiliki sengat dan tidak berbahaya seperti itu. Namanya stingless bee. Nah, di Indonesia sendiri kurang lebih ada 37 sampai 41 spesies yang itu tersebar mulai dari Pulau Jawa, lalu Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Di mana setiap daerah ini punya penamaan lokal yang berbeda gitu. Di mana kalau di Jawa itu disebut sebagai lebah kelanceng, terus kalau di Jawa Barat disebut sebagai lebah towel, terus kalau di Sumatera disebut sebagai galo-galo, di Kalimantan sebagai kelulut, di Bali mungkin disebut kele-kele, dan di Sulawesi sebagai emu seperti itu. Nah, perbedaan lebah ini dengan lebah yang biasa atau lebah yang bersengat, tentu pertama adalah pada bagian sengatnya ya, karena memang di sini lebah ini yang paling mencolok adalah karena dia tidak memiliki sengat dan ukurannya yang sangat kecil, teman-teman. Nah, lalu kita ke bentuk telur dan sarangnya. Di sini untuk bentuk telur dan sarang lebahnya itu ukuran dan ratu lebahnya ini itu memiliki ciri khas. Untuk ratu sendiri memiliki ciri khas bagian abdomen atau perutnya ini cenderung lebih besar dan panjang seperti itu. Dan juga untuk ratu sendiri memiliki sayap yang sangat kecil, teman-teman. Nah, setiap lebah ini memiliki kasta atau pembagian tugas seperti itu. Yang dimana biasanya terdiri menjadi 3 bagian. Yang pertama ada ratu, yang jelas ratu ini adalah betina yang produktif, lalu juga ada jantan atau drone, lalu juga yang terakhir adalah worker atau lebah betina yang tidak produktif, seperti itu. Nah, sebuah fakta kalau lebah pekerja itu adalah semuanya adalah betina seperti itu. Dan di sini bahwasanya lebah ratu itu memiliki umur lifespan atau masa umurnya atau panjang usianya itu adalah 5 tahun. Dengan masa produktifnya 3 tahun seperti itu. Nah, dalam lebah tanpa sengat atau stingless bee, bentuk sarangnya pun berbeda gitu, ataupun bisa dikatakan brood cell ataupun telurnya berbeda dengan lebah pada umumnya. Di sini bisa dilihat bahwasanya bentuk telurnya bulat-bulat seperti kacang hijau lah, seukuran kacang hijau, yang dimana dia berdempetan satu dengan yang lainnya dan direkatkan dengan propolis. Di mana propolis sendiri itu adalah campuran antara resin pohon dan juga saliva atau air liur si lebah pekerja seperti itu. Nah, lalu perbedaan untuk telur atau brood cell yang masih muda dan siap menetas itu adalah dibedakan dengan warnanya, teman-teman. Untuk brood cell yang masih muda atau yang masih belum siap untuk menetas, cenderung warnanya lebih coklat gelap seperti itu, seperti pada gambar ini. Ini adalah contoh brood cell atau telur yang masih muda, di mana biasanya masih bentuk telur ataupun larva seperti itu. Namun ketika dia sudah siap untuk menetas, warnanya akan cenderung lebih cerah. Biasanya warna putih seperti beras seperti itu. Coklat keputihan seperti warna beras seperti itu. Itu menandakan bahwa brood cell atau telur sudah siap untuk menetas. Lalu setelah ada ratu, kita lanjut lagi ke bentuk sarangnya. Nah, ini adalah bentuk sarang atau beehive dari stingless bee. Bisa dilihat pada gambar bahwasanya itu terbagi menjadi 2 bagian ya, ada yang kiri dan yang kanan. Mungkin ada pertanyaan, yang kiri itu apa dan yang kanan mungkin sudah mulai mengenali karena tadi itu adalah brood cell atau telurnya seperti itu. Di kiri itu adalah honeypot atau kantung madu seperti itu. Kenapa dikatakan kantung? Karena memang lebah stingless bee mendapatkan julukan juga sebagai honeypot bee. Karena mereka membentuk pot-pot yang berisikan madu dan juga bee pollennya seperti itu. Nah, perbedaan lagi yang sangat membedakan dengan lebah pada umumnya adalah
cara mereka menyimpan madu dan juga bipolennya seperti itu. Dimana kalau misalkan pada lebah biasa, mereka umumnya menyimpan madu dan bipolen pada honeycomb yang berbentuk heksagonal dan cenderung berbentuk sisir-sisiran atau berbentuk sisiran seperti itu. Namun di sini pada lebah stingless bee, mereka cenderung membentuk seperti pot-pot yang berdempetan dan juga bertumpuk. Dan biasanya cenderung random atau beracak-acakan seperti itu, seperti pada gambar. Nah, itu pun mereka tidak membedakan antara pot yang satu dengan yang lain, seperti contohnya pada gambar, di situ tergabung juga ada pot untuk isinya bipolen dan juga ada pot yang isinya madu seperti itu. Nah, lalu untuk sarangnya sendiri, untuk brood cell ataupun telurnya yang ada pada bagian sebelah kanan, untuk lebah stingless bee itu juga ada yang mereka tersusun secara acak telurnya, adapun yang berbentuknya bertingkat seperti pada gambar. Ini adalah contoh dari jenis Austroplebia yang ada di Australia seperti itu. Mereka cenderung membentuk atau menyimpan brood cell-nya itu dengan cara bertingkat seperti itu atau layer. Nah, lalu di sini ada kantung madu ataupun pollennya. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, kalau di lebah stingless bee atau lebah tanpa sengat disebut sebagai honey pot atau lebah pot madu seperti itu, karena memang cenderung mereka membentuk pot-pot seperti pada gambar di PowerPoint seperti itu. Nah, uniknya adalah kalau misalkan di lebah umumnya ketika madu sudah siap atau sudah matang, madu akan ditutupi dengan wax atau lilin seperti itu. Namun di lebah stingless bee atau lebah tanpa sengat, lebah pekerja akan menutup potnya ketika madu sudah penuh. Jadi tidak membutuhkan waktu sampai 21 hari sampai waktu madu matang baru ditutup oleh lilin. Di sini lebah tanpa sengat, dia tidak memerlukan waktu 21 hari, dia langsung menutup atau menyegel kantungnya sehingga madu di dalam kantung itu akan terjadi autofermentasi. Di mana autofermentasi ini yang menyebabkan kenapa madu lebah stingless bee atau lebah tanpa sengat ini cenderung rasanya lebih asam seperti itu. Di situ karena terjadi autofermentasi di dalamnya, di mana autofermentasi ini dibantu oleh 3 asam, teman-teman. Yang pertama ada pentatonat, folat, dan juga ascorbat, teman-teman. Nah, 3 asam ini didapatkan dari simbiosis prebiotik yang dikumpulkan lebah pekerja yang didapatkan dari lingkungan luarnya seperti itu, entah itu dari tanaman, entah juga dari propolis, entah dari bunga seperti itu. Karena untuk lebah stingless bee sendiri, mereka ternyata berasosiasi dengan yeast, jamur, dan juga kapang seperti itu. Seperti pada kantung pot di gambar, ada putih-putih yang menempel, itu adalah yeastnya, teman-teman. Itu yang menyebabkan ada putih-putih pada bagian kantung madunya, dan ternyata si mikrobia-mikrobia tadi itu berfungsi sebagai juga salah satunya adalah mengatur suhu di dalam sarang seperti itu. Next. Nah, sini kita masuk ke jenis lebah tanpa sengatnya. Sebenarnya sangat banyak sekali, teman-teman. Kalau di Indonesia sendiri saya sebutkan tadi ada kurang lebih 37 sampai 41 spesies. Namun dari banyaknya spesies tersebut terbagi menjadi beberapa bagian saja yang umumnya dipelihara ataupun diternak ataupun juga dibudidayakan seperti itu. Nah, yang pertama itu ada jenisnya Heterotrigona itama, itu dia endemiknya dari Kalimantan dan Sumatera. Lalu ada Tetragonula levisep, itu yang cenderung umum biasanya banyak kita temukan, entah itu di kandang hewan ternak, di bambu, ataupun di dinding-dinding seperti itu. Dan dia ini merupakan endemik Pulau Jawa asli. Dia ini sangat bandel ya, karena mudah beradaptasi di lingkungan baru. Lalu ada Tetragonula biroi, yang itu dia adalah endemik dari Sulawesi. Lalu ada Lepidotrigona terminata, dia endemik di Sumatera dan juga Kalimantan. Lalu Dress cherry, dia juga daerah
Sulawesi dan juga Kalimantan. Ada Sarawakensis, itu daerah endemik dari Kalimantan dan juga Sulawesi. Thoracea atau Genio Trigona thoracea, dia dari Sumatera, Kalimantan, dan juga Sulawesi. Dan terakhir ada Tetrigona apicalis. Dia cenderung banyak ditemukan di Kalimantan seperti itu. Nah, kita langsung membandingkan antara lebah tanpa sengat dan juga lebah biasa yang kita ketahui. Yang dimana lebah umum yang kita ketahui ini biasanya cenderung berwarna kuning hitam ya, pada bagian abdomen atau perutnya sangat identik dengan warna hitam putih seperti itu, atau hitam kuning. Nah, lebah bersengat atau biasanya kita sebut dengan apis spesies atau lebah apis, biasanya memiliki warna tubuh kuning dan juga biasanya memiliki banyak bulu ataupun rambut pada bagian toraks atau dadanya seperti itu. Dimana untuk lebah apis sendiri, di Indonesia itu ada kurang lebih 6 hingga 9 spesies. Nah, di setiap daerahnya juga mereka punya penyebutan lokal masing-masing yang berbeda. Seperti di Jawa disebut lebah doan, terus di beberapa lainnya disebut sebagai lebah nyiruan, seperti itu. Nah, bentuk telur atau brood dan ratu lebah sangat berbeda dengan lebah tanpa sengat tadi, di mana di sini susunan telurnya dia berupa heksagonal. Seperti pada gambar, lebah pekerja akan menyimpan telur-telur ratu, ataupun ratu akan bertelur pada sarang-sarang yang berbentuk heksagonal ini dan akan diurus oleh lebah pekerjanya. Berbeda dengan lebah tanpa sengat tadi, ketika ratu sudah bertelur, maka langsung akan disegel oleh lebah pekerja, yang dimana sebelumnya sudah diberikan pakan yang cukup hingga akhirnya waktunya menetas tiba. Nah, di sini sama seperti lebah tanpa sengat, bahwasanya lebah ratu memiliki lifespan atau panjang umurnya kurang lebih 5 tahun dengan masa produktifnya juga 3 tahun. Di sini untuk ratu sendiri, dia cenderung memiliki abdomen yang panjang atau perut yang panjang, sangat berbeda jauh dengan lebah pekerja pada bagian perutnya, dan juga cenderung biasanya memiliki sayap yang kecil, seperti itu. Dan semasa hidupnya, ratu sendiri hanya memiliki tugas satu, yaitu bertelur dan juga mengatur keadaan seisi koloni, seperti itu. Ada tugas spesifik lain yang dimiliki oleh ratu, seperti contohnya dia ini menekan organ reproduksi lebah worker atau lebah pekerja. Mengapa? Karena di sini ratu memiliki hormon yang namanya queen substance, di mana si hormon queen substance ratu ini dia pertama selain mengatur lebah pekerja juga menekan tumbuhnya organ reproduksi pada lebah pekerja. Hal ini kenapa harus ditekan? Karena bila ratu tidak menekan organ reproduksi pada lebah pekerja, otomatis lebah pekerja akan dengan mudah bertelur. Namun, kalaupun dia dapat bertelur, telur yang dihasilkan adalah telur yang tidak bertunas atau telur yang tidak dibuahi. Sehingga telur yang menetas adalah lebah jantan, seperti itu. Nah, berbeda dengan si lebah ratu dapat menghasilkan telur yang bertunas atau telur yang dibuahi, karena saat musim kawin atau mating season, ratu akan kawin dengan kurang lebih 7-17 jantan, yang dimana mereka kawin dengan cara sambil terbang ya. Dia akan sambil terbang dan ratu juga akan mengeluarkan hormon queen substance tadi untuk menarik beberapa jantan untuk mengikutinya, dan ratu ini akan menyimpan sperma jantan pada organ tubuhnya yang disebut dengan spermateka, seperti itu. Di mana spermateka ini adalah organ yang dapat menyimpan sperma pada jantan, sehingga kenapa ratu lebah bisa terus bertelur sepanjang tahun, karena rahasianya tadi gitu. Dia punya organ spermateka yang menyimpan sperma jantan sebelumnya, seperti itu. Dan ketika spermateka itu sudah habis atau spermanya sudah habis, otomatis nanti ratu akan biasanya akan dikeluarkan dari sarang ataupun dibunuh oleh lebah pekerja, dan lebah pekerja biasanya akan mengangkat dari ratusan atau ribuan telur di dalam sarang untuk dijadikan calon ratu baru, seperti itu. Oke, bentuk sarang. Untuk sarang sendiri
seperti saya sebutkan bahwasanya di lebah apis atau lebah sengat sendiri sarangnya itu berbentuk sisiran atau bisa kita sebut dengan honeycomb ataupun juga bisa kita kenal dengan hexagonal hive seperti itu. Nah, sarangnya berbentuk heksagonal dan cenderung biasanya sarangnya itu sisiran ya. Dan dalam satu kotak atau stup itu biasanya terdiri dari 6 hingga 8 sisiran seperti itu. Di mana jumlah koloninya juga bisa mencapai 60.000 ekor seperti itu. Dan untuk lebah apis yang pada gambar tersebut itu adalah Apis mellifera atau apis yang biasa diternakan dan dibudidayakan. Namun tidak dipungkiri juga ada jenis apis yang dia bersarang seperti contoh di bawah batu ataupun di bawah tempat-tempat yang tersembunyi. Itu adalah Apis cerana seperti itu. Apis cerana atau lebah liar biasanya mereka cenderung memang memiliki tingkah laku bersarang di tempat yang tersembunyi. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari dari hujan, panas terik matahari, dan juga predator besar ya, seperti entah itu beruang, monyet, bahkan juga manusia seperti itu. Nah, lalu kita ke madu lebah apis. Nah, seperti saya sebutkan sebelumnya di lebah tanpa sengat, kalau di lebah apis, ketika madu itu sudah matang atau kurang lebih berumur 21 hari, madu akan disegel atau ditutup dengan wax atau lilin seperti pada gambar. Yang pada bagian atas itu adalah madu yang sudah matang dan artinya sudah siap untuk dipanen. Sedangkan pada bagian bawah itu adalah madu yang belum matang. Karena yang biasanya belum matang itu artinya lebah pekerja masih harus melakukan fanning, sebuah tingkah laku di mana lebah pekerja akan mengkipasi madu hingga kadar airnya menurun dan kekentalannya tercukupi. Biasanya kadar air di dalam sarang itu dapat dikipasi oleh lebah pekerja hingga mencapai kurang lebih 23% seperti itu. Namun untuk standar nasional Indonesia untuk madu lebah apis itu kandungan airnya adalah 17 hingga 21% seperti itu. Nah, berbeda dengan lebah tanpa sengat, kalau di mana lebah tanpa sengat tadi mereka cenderung tidak menggunakan wax untuk menyegel madunya, melainkan menggunakan propolis. Di sini lebah sengat mereka menggunakan wax sebagai agen penyegel atau pembungkus madunya seperti itu. Nah, ini jenis lebah bersengat atau jenis lebah apis. Nah, pada gambar di samping itu adalah lebah apis cerana ya. Kebanyakan lebah apis yang hidup di liar ataupun yang kita temukan di secara liar itu adalah jenis lebah yang kecil gitu. Karena untuk lebah apis sendiri itu terbagi menjadi 3 bagian berdasarkan ukuran tubuh. Yang pertama ada dwarf apis atau apis kerdil, lalu ada true apis atau apis sejati, dan terakhir adalah mega apis atau apis raksasa seperti itu. Untuk dwarf apis atau apis kerdil itu terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada apis cerana, lalu ada apis florea, lalu ada apis andreniformis, dan juga apis cerana javanica seperti itu. Sedangkan untuk yang true apis atau apis sejati yang bisa diternakan itu adalah apis mellifera seperti itu. Di mana apis mellifera sendiri sebenarnya adalah lebah madu asli Eropa yang didatangkan ke Indonesia seperti itu. Untuk di Indonesia sendiri yang asli adalah apis cerana, apis florea, apis cerana javanica. Lalu untuk yang apis raksasa atau mega apis itu ada apis dorsata dan juga apis binghami dan laboriosa seperti itu. Itu biasanya dia kalau di Jawa disebut tahun gung seperti itu, yang dimana sarangnya biasanya bersarang di atas pohon yang paling tinggi, dan biasanya ketika dipanen itu para pemanen atau pemburu biasanya harus naik ke atas pohon dan biasanya dipotong dari atas pohon lalu dimasukkan ke dalam ember lalu diturunkan secara katrol seperti itu. Nah, kita masuk ke part 2, bab 2, penanganan koloni. Nah, dari saya sendiri ada kunci ya, atau bisa dibilang resep lah seperti itu, tips seperti itu. Saya menjabarkan menjadi PAK. P-nya itu adalah pelajari dan tanam vegetasi. Yang kedua itu A-nya itu adalah amati dan ketahui lebah yang diternakan.
Yang ketiga itu K-nya adalah kuasai koloni dan penempatan yang baik. Untuk pelajari dan tanam vegetasi itu sebelumnya kita harus mengetahui dulu pakan-pakan lebah itu seperti apa dan vegetasi yang cocok untuk lebah itu seperti apa gitu. Karena pada dasarnya lebah ini kan memang sebagai kalau di dunia pertanian disebut sebagai entomokori ya, atau serangga penyerbuk seperti itu. Dimana jadi kita harus mengetahui juga kebutuhan si lebah ini tuh apakah tanaman yang bersumber nektar, sumber polen, ataupun sumber resin atau sumber nektar, polen, dan resin seperti itu. Lalu yang kedua kita amati dan kita ketahui karena setiap lebah itu punya tingkah laku yang berbeda dan juga performanya masing-masing seperti itu. Kita harus mengetahui karakteristiknya tersebut. Bila kita asal-asalan, kita tidak mengetahui, bisa terjadi kepunahan massal atau kematian massal seperti itu. Lalu kuasai koloni dan penempatan yang baik. Setelah kita amati dan ketahui, kita harus kuasai koloni yang kita punya, lalu kita tempatkan di tempat yang bisa terbilang terlindung dari panas matahari, predator, maupun hal-hal lain yang dapat mengganggu kehidupan lebah seperti itu. Nah, kita masuk ke pelajari dan tanam vegetasi seperti saya sebut. Jadi untuk tanaman untuk lebah sendiri, sumber pakannya itu terbagi menjadi 4 ya. Ada sumber nektar, sumber polen, sumber resin, dan sumber nektar, polen, dan resin seperti itu. Untuk sumber nektar, pada umumnya para peternak lebah itu sangat menggaungi ya, sangat menyukai tanaman air mata pengantin seperti itu. Pada gambar yang paling ujung sebelah kiri warna pink itu adalah air mata pengantin karena dia sumber nektar dan juga mereka cenderung berbunga sepanjang tahun seperti itu. Lalu untuk yang sumber polen ada bunga matahari, lalu ada contoh lain untuk sumber resin ada pohon nangka, dan sumber nektar, polen, dan resin ada pohon mangga seperti itu. Mati dan ketahui lebah yang diternakan seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, mungkin untuk diternakan sendiri ada hanya 2 jenis ya, lebah apis atau lebah trigona atau lebah tanpa sengat gitu. Untuk lebah apis kita ketahui untuk kekurangannya karena dia punya sengat, juga terus untuk kelebihannya produksi madunya tinggi, terus juga kalau kekurangan lainnya adalah pemeliharaannya lebih kompleks karena untuk lebah apis ini diterapkan 2 metode pemeliharaan. Yang pertama itu ada migratory atau berpindah tempat dan yang kedua adalah stationary atau menetap di suatu tempat. Nah, untuk yang migratory sendiri untuk lebah apis itu mengikuti musim bunga seperti contoh mengikuti musim musim jagung berbunga ataupun bunga-bunga pada tanaman lain. Itu kita harus memindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain atau bisa disebut Angon. Ya, betul, varian mengangon, betul. Mengangon seperti itu. Nah, juga terus lebah apis juga membutuhkan sumber pakan yang banyak teman-teman karena dia satu koloni bisa mencapai 60.000 ekor dan juga memang kebutuhan pakannya juga sangat banyak. Otomatis kita juga harus memikirkan jumlah pakan yang tersedia untuk koloni seperti itu. Nah, terus untuk lebah trigona sendiri untuk kelebihannya tadi pertama tidak menyengat, dia cenderung lebih ramah lingkungan, ramah terhadap anak-anak juga mungkin seperti itu dan namun kekurangannya adalah produksi madunya tidak setinggi lebah apis. Namun untuk harga jual madunya lebih tinggi dibandingkan lebah apis dan pemeliharaannya lebih mudah karena dia cenderung bisa stationary tanpa harus migratory atau diangon seperti itu. Dan untuk panen waktu madunya cenderung lebih agak membutuhkan waktu karena memang pertama ukuran lebahnya kecil dan juga jumlah satu koloni itu tidak sebanyak lebah apis yang bisa mencapai 60.000 ekor per koloni seperti itu. Nah, kuasai koloni dan penempatan yang baik seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, di sini sebenarnya ini manajemen yang harus dilakukan yang harus dikenal oleh beekeeper ya, karena tadi saya sebutkan bahwasanya penempatan koloni yang baik ini untuk menghindari dari predator dan juga suhu dan panas terik matahari secara langsung gitu. Untuk di lebah apis maupun di lebah trigona atau lebah tanpa sengat, ketika terkena matahari secara langsung pada umumnya entah itu wax ataupun propolis cenderung akan meleleh seperti itu. Karena pada dasarnya wax itu adalah lilin, benar-benar lilin dan ketika terkena panas dia akan mencair dan begitu pula dengan propolis.
di mana propolis sendiri ketika kena panas dia akan kembali ke sifat semulanya, yaitu getah pohon, di mana getah pohon ketika kena panas dia akan cenderung elastis dan sangat lengket, dan itu sangat merugikan baik itu untuk beekeeper dan juga untuk lebah itu sendiri gitu. Karena banyak juga lebah yang terjebak dengan propolisnya sendiri ketika propolisnya itu kembali ke bentuk awal atau kembali ke sifat semulanya seperti itu. Ke bab 3, lebah madu dan lingkungan atau simbiosis antara lebah dan lingkungan itu seperti apa. Ini cukup menarik. Nah, ternyata di luar negeri lebah madu itu sangat diminati ya. Bahkan baru-baru ini saya baca bahwasanya setiap satu ekor lebah apis itu mereka memberikan asuransi, di mana setiap satu ekornya itu kurang lebih 500 sampai 1.000 dolar kalau tidak salah, saya baca seperti itu. Dan itu artinya mereka sangat sangat care bahwasanya lebah sebagai agen polinator yang paling baik, di mana kalau kita ingin mengurangi bahan kimia dan ingin mendapatkan produk pertanian ataupun panen yang lebih bagus, itu memang menggunakan lebah gitu. Mungkin ada pertanyaan gitu, kenapa lebah bisa menjadi hewan serangga penyerbuka yang paling bagus gitu? Bagaimana dengan serangga-serangga lain seperti kupu-kupu ataupun hewan-hewan lain seperti mamalia dan hewan-hewan lain? Ya memang di dunia pertanian sendiri kan terbagi menjadi beberapa bagian ya dalam penyerbukan, seperti tadi contoh ada serangga, entomokori, terus juga ada mamalia, mamakori, terus juga ada kelelawar, kelawar, lalu juga oleh burung, terus juga oleh juga manusia dan juga tanaman dan juga oleh angin dan juga air seperti itu. Nah, namun di sini lebah itu memegang peranan penting penyerbukan sebesar 80%, teman-teman. Itu mereka memegang peranan penting 80% di bumi seperti itu. Dan sisanya adalah 20%-nya oleh serangga-serangga lain, hewan-hewan lain, dan juga angin dan juga air seperti, dan juga mungkin bantuan manusia ya seperti itu. Nah, di sini di dunia perkebunan tentu saja lebah itu sangat berperan penting ya, karena ternyata ketika ada lebah di situ yang digunakan sebagai agen polinatornya, ternyata dapat meningkatkan produksi sebesar 30%, di mana nanti produk hasil panennya cenderung mereka lebih besar, warnanya lebih terang, biasanya cenderung lebih manis, dan juga biasanya beratnya lebih berat lah dibandingkan dengan yang tanpa adanya penyerbukan oleh lebah seperti itu. Nah, ternyata juga di sini bukan hanya perkebunan, bisa dimanfaatkan juga oleh kehutanan, di dunia pertanian, dan juga permaculture seperti itu. Ini adalah 4 bagian yang bisa digunakan di dunia lebah, namun juga bisa diintegrasikan dengan dunia peternakan lainnya seperti itu. Entah itu pastura ataupun juga dengan hijauan pakan lain seperti itu. Nah, seperti saya sebutkan tadi, dapat meningkatkan 30%, 20-30% efektivitas produksi pada dunia pertanian maupun perkebunan seperti itu. Kita masuk ke bab 4, produk turunan lebah madu seperti itu. Nah, mungkin banyak orang yang masih hanya mengenal produk turunan dari lebah itu adalah madu seperti itu. Namun pada dasarnya itu sangat banyak sekali teman-teman, bukan hanya madu saja, tapi juga ada bee pollen, ada bee bread, propolis, royal jelly, beeswax, dan juga sting bee seperti itu. Namun pada dasarnya untuk yang main produk atau produk utamanya adalah memang madu seperti itu. Oke, kita kenalan pada bahan produk turunan lebah madunya. Sekalian kita kenalan tadi masing-masing produknya apa aja. Nah, di sini kita lihat madu sendiri. Selain untuk pemanis, pengganti gula seperti itu, ternyata madu juga sebagai campuran makanan, teman-teman. Biasanya dijadikan topping ataupun bahan campuran makanan seperti donat, kue, dan juga mungkin puding dan lain-lain. Nah, yang menarik adalah mead, teman-teman. Mungkin banyak yang belum tahu apa itu mead gitu. Mead itu ternyata adalah minuman yang sudah ada zaman Viking dulu, teman-teman. Di mana mead ini sebenarnya sebelum jauh adanya wine yang terbuat dari anggur, orang-orang Viking sudah membuat wine sendiri dari campuran madu dan air, teman-teman. Di mana mereka memfermentasi madu dengan air
dengan perbandingan kurang lebih 1:2, di mana madu 1 dan airnya 2 seperti itu. Itu akan mereka fermentasi kurang lebih sebulan, dan nanti itu akan memiliki persentase alkoholnya kurang lebih 15% seperti itu. Dimana sekarang juga banyak yang sudah menjual mead sendiri, dimana mead sudah banyak dijual juga di Indonesia dengan harga per botolnya kurang lebih 150.000 sampai 200.000 seperti itu. Oke, kita masuk ke bipolen. Biasanya bipolen ini dikonsumsi dalam bentuk kapsul, dan biasanya bipolen sendiri itu sebagai sumber protein ya, juga bahan vitamin, dan biasanya cenderung kalau bipolen ini dijadikan sebagai suplemen. Nah, bipolen sendiri itu adalah, kalau misalnya ada yang tanya bipolen itu apa, bipolen itu adalah benang sari teman-teman, benang sari yang dikumpulkan oleh lebah pekerja yang lalu dibentuk seperti bulatan yang sudah dilumuri oleh saliva lebah pekerja hingga akhirnya menjadi bulatan-bulatan seperti apa ya, bisa disebut sereal lah seperti itu, ataupun seperti biji-bijian. Sebenarnya ini adalah benang sari yang awalnya bentuknya serbuk, ketika sudah dikumpulkan oleh lebah pekerja dia akan menjadi bulatan seperti ini. Kalau misalkan teman-teman sadar, kalau misalnya ada lebah yang sedang hinggap di sebuah bunga dan ternyata di kakinya ada kuning-kuning ataupun warna oranye, itu adalah benang sari teman-teman yang sudah menjadi bipolen. Kita masuk ke bibred. Bibred itu sebenarnya adalah bipolen yang sudah terfermentasi di dalam sarang. Nah, dia akan cenderung menjadi padat dan cenderung juga rasanya sangat asam, teman-teman. Nah, bibred sendiri itu biasanya tidak jarang juga dimanfaatkan untuk bahan makanan maupun juga obat-obatan, karena sifat dari bibred sendiri yang antimikroba dan juga antivirus seperti itu. Nah, ada propolis, di mana propolis sendiri biasanya paling banyak dan bisa dibilang produk utama pada lebah tanpa sengat ya. Di mana propolis sendiri itu adalah terdiri dari, sebenarnya propolis ini dari bahasa Yunani teman-teman, yang terdiri dari dua kata, propo dan juga polis. Propo sendiri itu adalah bangunan ataupun sebuah kota. Terbalik, maksudnya kalau pro itu adalah utama dan polis itu adalah kota, di mana ketika digabungkan menjadi satu kalimat, propolis artinya adalah pertahanan utama pada sebuah kota seperti itu. Mengapa dikatakan seperti itu? Ini karena sifat propolis sendiri teman-teman. Sifat propolis yang berfungsi untuk melindungi dari jamur, terus juga bakteri, virus seperti itu. Sehingga juga kenapa di lebah tanpa sengat atau lebah trigona, propolis ini dijadikan sebagai sarangnya dan juga sebagai penambal. Ketika sarangnya berlubang, biasanya lebah pekerja cenderung akan menutupi lubang tersebut dengan propolis seperti itu. Nah, propolis sekarang sudah banyak sekali dimanfaatkan, biasanya digunakan untuk peningkat imun tubuh ya, entah itu dijadikan propolis ekstrak ataupun baru-baru ini saya melihat ada pasta gigi yang berbahan dasar propolis seperti itu. Dan biasanya banyak juga propolis ini ditemukan di skincare ya, entah itu di masker ataupun di pelembab kulit seperti itu. Nah, kita ke royal jelly. Royal jelly ataupun superfood atau premium food yang hanya ada di lebah bersengat ataupun lebah apis. Nah, royal jelly sendiri ini adalah merupakan bisa dibilang royal jelly ini tidak didapatkan dari tanaman, teman-teman. Karena royal jelly ini disekresikan atau dikeluarkan oleh lebah pekerja, yang dimana dikeluarkan dari kelenjar hipoparingealnya, teman-teman, atau kelenjar yang ada di bagian mulut. Dimana royal jelly ini adalah makanan khusus yang diberikan untuk lebah ratu. Nah, jadi ketika lebah ratu itu mulai dari larva, dia sudah diberikan royal jelly. Ketika larva diberi makan royal jelly, dia akan berubah atau dia akan menetas menjadi ratu seperti itu. Makanya royal jelly ini hanya diberikan oleh lebah pekerja untuk lebah ratu, karena memang royal jelly adalah makanan khusus untuk ratu seperti itu. Nah, royal jelly sendiri sifatnya adalah anti-aging atau anti penuaan seperti itu. Banyak sekali royal jelly ditemukan di skincare ya, biasanya di krim malam, di masker ataupun skincare lainnya, karena memang sifatnya dia ini mengencangkan kulit seperti itu.
Nah, lalu kita ke beeswax atau lilin lebah. Lilin lebah ini sebenarnya hanya ada di lebah apis atau lebah bersengat. Beeswax sendiri juga bukan didapatkan dari tanaman, bukan juga dari getah pohon, karena lilin lebah itu dikeluarkan dari kelenjar yang ada di bagian perut lebah pekerja yang disebut dengan wax gland atau kelenjar lilin seperti itu. Di mana tiap sarang lebah apis atau honeycomb ketika madunya sudah kita panen, yang tersisa adalah waxnya atau lilinnya saja. Namun di sini lilinnya bisa dimanfaatkan menjadi produk olahan lain, seperti contoh pada gambar lilin pencahayaan seperti itu. Selain lilin pencahayaan, bisa juga digunakan sebagai pelapis furniture pada kayu seperti itu. Baik juga digunakan sebagai pelapis buah-buahan seperti itu. Karena memang wax yang dihasilkan oleh lebah ini edible teman-teman, atau bisa dimakan seperti itu dan tidak berbahaya. Bee venom atau racun lebah. Racun lebah ini tentu saja hanya ditemukan di lebah bersengat atau lebah apis. Nah, orang-orang awam dan di Indonesia sendiri masih banyak yang mengetahui kalau racun lebah itu atau sengat lebah hanya digunakan untuk terapi atau apiterapi. Biasanya yang pegal-pegal atau yang ya pokoknya dia digunakan untuk meningkatkan meningkatkan energi lah seperti itu, karena memang sengat lebah ini juga digunakan sebagai terapi, kayak pada dasarnya terapi memang untuk membuat tubuh lebih bugar, lebih sehat seperti itu. Dan apiterapi ini hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu yang memang mereka tahu titik-titik tertentu untuk melakukan penusukan sengatnya seperti itu. Namun kalau di luar negeri, Bee venom ini sudah dimanfaatkan dalam bentuk serbuk dan sudah dimanfaatkan untuk bahan obat seperti itu. Mereka mendapatkan Bee venom atau racun lebah dengan alat yang namanya Bee venom collector seperti itu. Di mana Bee venom collector ini ditempatkan di bagian depan pintu sarang lebah, di mana si alat ini sudah dialiri oleh listrik yang voltnya sangat kecil, tidak membahayakan lebah pekerja, di mana nanti lebah pekerja hanya beranggapan bahwasanya alat ini itu adalah berbahaya. Jadi nanti lebah akan menyengat, namun tidak sampai menyebabkan sengatnya itu terputus dari bagian tubuhnya. Jadi dia hanya menyengat dan racunnya akan menetes pada plat kaca bagian bawah si Bee venom collector. Dan si Bee venom ini ketika kena udara bebas, dia akan cenderung mengkristal. Dan ketika sudah mengkristal, langsung dipanen, dimasukkan ke dalam botol-botol kecil seperti itu. Nah, kita masuk ke part terakhir. Tidak disangka juga ternyata sudah masuk bab terakhir, bab 6, olahan produk turunan lebah madu. Atau di sini saya belum ganti. Di sini part 6 ini adalah pengenalan behavior ya, ada apa aja seperti itu. Nah, oke, di sini behavior sendiri pertama memang main produk kita adalah menjual madu seperti itu. Karena memang madu ini suatu bisa dibilang komoditas yang tidak pernah surut. Bahkan kenapa saya katakan seperti itu, baik sekarang keadaan pandemi maupun jauh sebelum adanya pandemi, harga madu tidak pernah turun. Harga madu tidak pernah merosot seperti mungkin seperti telur yang cenderung fluktuatif, ataupun daging, ataupun sayur, ataupun cabai seperti itu. Di sini madu selalu stabil. Bahkan ketika sekarang musim pandemi, harga madu malah naik. Bukan hanya madu saja, tapi produk-produk lain yang memang itu dari lebah cenderung pada naik seperti itu. Dan juga tidak dipungkiri banyak sekali sekarang produk-produk yang berbahan dasar produk turunan dari lebah seperti itu. Di sini behavior sendiri, pertama kita memang menjual main produknya adalah madu, entah itu madu yang dari lebah stingless bee atau lebah kelanceng, dan juga lebah apis seperti itu. Dengan bermacam ukuran ya, ada yang 250, 100, dan juga ada yang partai besar seperti itu. Nah, selain dari madu, kita juga punya produk lain seperti honey drink. Honey drink itu sebuah minuman yang biasanya kita sediakan untuk kaum Gen Z dan juga milenial gitu. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Di Indonesia sendiri untuk konsumsi madu per kapita per tahunnya itu hanya
kurang lebih setengah sendok teh saja gitu. Itu sangat rendah di bawah susu gitu. Kalau susu di Indonesia juga 1 gelas kalau tidak salah. Di sini lebah hanya 1,5 sendok teh saja gitu. Itu sangat kecil sekali gitu. Dan setelah saya survei juga, orang-orang yang mengkonsumsi madu di Indonesia itu adalah yang sudah berumur 30 tahun ke atas. Karena mereka sudah mulai cenderung mereka sadar bahwasanya madu itu adalah obat yang paling baik menurut mereka. Namun untuk Gen Z dan milenial sendiri sangat jarang kita temukan mereka yang mengkonsumsi madu, cenderung mereka lebih suka madu ketika madu itu sudah dalam bentuk olahan, entah itu minuman ataupun makanan ataupun produk-produk lainnya seperti itu. Nah, di sini juga selain madu, kita juga menyediakan bibit lebahnya, entah itu yang apis maupun yang stingless bee seperti itu. Juga kita menyediakan tanaman vegetasi dan juga kita tidak menutup kemungkinan kita membuka kelas untuk mereka yang ingin belajar dan juga mengetahui cara belajar dunia perlebahan itu seperti apa gitu. Kita akan membimbing seperti itu. Oke, lalu di sini ada farm kami atau farm behavior. Jadi kebetulan ini saya memasukkan 3 farm sekaligus. Untuk yang di atas itu yang seperti perkebunan itu farm kami yang di Bandung, di daerah Lembang. Memang di situ diintegrasikan dengan pertanian, brokoli, cabai, dan juga tomat. Memang kita memanfaatkan lebahnya sebagai agen pollinator. Lalu yang di bawah, yang ada kotak-kotak itu adalah yang farm yang ada di Kulon Progo, Pengasih, Yogyakarta. Lalu yang di sebelah kiri itu ada di daerah Bandung juga, kebetulan di rumah saya. Itu ada beberapa jenis yang kita budidayakan. Pertama ada yang paling bawah ini ada Genio Trigona thoracea, lalu ada juga Tetragonula biroy, dan juga Heterotrigona itama serta Tetragonula leviseps seperti itu. Kalau yang di Lembang itu kami juga menyimpan jenis Apis cerana seperti itu. Oke, mungkin sekian dari kami Behavior from Nature for Your Health. Untuk menemukan kami bisa Instagram kami di behavior_id. Untuk Instagram produk bisa di behaviorhoney.id, dan untuk e-commerce-nya Behavior Honey bisa di Tokopedia, Shopee, Kagamamart, dan juga beberapa toko di daerah Jogja. Mungkin sekian. Terima kasih atas waktunya, Pak Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang juara. Isinya daging semua ya, Mas. Ini saya stop screen apa gimana, Pak Rian? Stop screen aja nggak apa-apa. Nanti kita ngobrol-ngobrol dulu ya, Mas. Soalnya Oke, Pak, boleh. ini terus terang saya juga penasaran ini, Mas. Apa namanya? Dari penjelasan Mas Nabil ini saya pribadi juga akhirnya banyak sekali ilmu yang saya dapat. Yang awalnya saya tahu lebah itu ya hanya lebah gitu loh. Maksudnya kalau yang lebah dengan apa namanya? Dengan sengat, ya saya taunya ya lebah yang warnanya orange dan hitam itu. Tapi ternyata setelah penjelasan di sini tuh ternyata jenisnya juga macam-macam ya. Ada yang dia jenis kecil, ada yang dia jenis gede. Malah yang saya kira itu yang besar itu apa namanya? Tawon gung itu ternyata juga apis juga ya. Tuh. Makanya saya juga baru tahu itu. Makanya yang madu liar yang biasa diambil oleh masyarakat di hutan-hutan itu juga mungkin apis ya itu ya. Tawon Ya, gung betul, itu. Pak. Ya, betul. Kemudian saya juga baru apa namanya? Kaget juga. Ternyata Indonesia tuh spesies lebah tanpa sengatnya juga banyak ya. Ya, betul. Saya tahunya itu ya kelanceng gitu. Ternyata kita punya 37 sampai 41 spesies ya. Luar biasa. Total spesies di dunia ada berapa ya, Mas, kira-kira, Mas? Kalau di dunia itu kurang lebih ada 500 sampai saat ini. 500. Dan kemarin baru ditemukan lagi, yang baru terdata itu ada 229 di origin mana ya, waktu itu saya gak lupa. Pokoknya baru ditemukan lagi 229 totalnya. Itu untuk jenis yang lebah tanpa sengat dan juga lebah yang memang dia soliter, lebah yang memang hidup sendiri seperti itu.
Oh, juara memang. Terus ini saya penasaran Mas, ini mungkin teman-teman di sini juga banyak yang bertanya ya terkait tentang sebenarnya gimana sih Mas cara membedakan lebah ratu? Tadi kan Mas Nabil itu kan jelaskan kalau lebah yang tanpa sengat itu ukurannya lebih besar. Semua kayaknya kalau yang ratu ukurannya lebih besar ya, tapi yang ada sengatnya tadi lebih panjang atau gimana Mas itu Mas? Ya, jadi kalau misalkan membedakan ratu, baik itu di lebah apis maupun di lebah tanpa sengat itu sangat mudah ya Pak. Hmm. Karena pertama ratu itu sangat mencolok dari ukuran tubuh gitu. Pertama memang Hmm. ratu itu cenderung lebih besar, walaupun di lebah kelanceng atau lebah tanpa sengat ini memang semua dominan sama ukurannya kecil gitu. Namun untuk ratu pasti ukurannya selalu lebih besar dan biasanya memiliki sayap paling kecil gitu. Dan di sini Oh. juga ya di lebah kelanceng sendiri atau lebah tanpa sengat memang ratu ini karena tadi juga ukuran abdomennya atau perutnya besar dan dia cenderung sayap kecil, dan perbedaannya lagi adalah bagian abdomen atau perutnya ini dia cenderung membulat seperti itu, membulat dan besar seperti itu. Kalau misalkan di lebah apis dia memang besar dan panjang seperti itu. Ya, Perbedaannya seperti itu. mungkin karena untuk produksi telur juga ya Mas ya. Betul, betul, betul. Oke oke. Ini terus saya mau tanya lagi nih. Ini maaf ya Mas, saya tanya-tanya. Soalnya saya Enggak, penasaran juga. Ini saya juga belajar nih dari Mas Nabil ini. Jadi emang meskipun usianya muda tapi kalau masalah perlebahan ini Mas Nabil juara. aduh. Jadi gini Mas, misalkan ya Mas ya, dalam sebuah koloni, eh, kita bilangnya koloni lebah apa ya, lebah tanpa sengat aja ya, lebah kelanceng gitu misalkan, Boleh, boleh. atau mungkin lebah secara keseluruhan lah. Kalau misalkan di dalam satu koloni tersebut, eh, si ratu itu tiba-tiba mati, misalkan ada apa namanya lebah lain atau mungkin ada predator lain yang tiba-tiba dia membunuh si ratu itu nanti kira-kira koloninya gimana Mas? Apakah koloninya juga akan mati atau mungkin atau gimana? Oke. Jadi gini Pak Rian. Ratu itu kan memang perannya sangat krusial di dalam sarang gitu. Hmm. Jadi entah ratu itu bergantung koloni itu bergantung adanya ratu. Hmm. Tapi ratu juga bergantung adanya lebah pekerja seperti itu, karena mereka saling membutuhkan. Hmm. Tapi ketika ratu ini mati ataupun dimakan oleh predator, Hmm. nah lantas yang terjadi adalah pertama, semua organ reproduksi lebah pekerja itu kembali aktif karena tidak ada yang menekan organ reproduksinya. Jadi Oh. semua lebah pekerja itu bisa bertelur seperti itu. Hmm. Namun telur yang dihasilkan adalah telur-telur jantan. Jadi ketika telur itu menetas semuanya adalah jantan seperti itu. Tidak ada lebah pekerja lagi. Hmm. Nah, setiap lebah pekerja punya lifespan atau umur kurang lebih 2 sampai 3 bulan. Di mana artinya setiap 2 atau 3 bulan sekali pasti banyak lebah pekerja yang mati seperti itu. Hmm. Nah, otomatis kalau ini terus terjadi, lebah pekerjanya menyusut, tersisalah lebah-lebah jantan yang di dalam sarang. Hmm. Sedangkan lebah jantan ini dia tidak akan mencari pakan, tidak akan mencari nektar, tidak akan mencari polen, karena Hmm. memang si tugasnya atau perannya lebah jantan ini hanya mengawini lebah ratu saja. Hmm. Dan ketika ini terjadi, otomatis pertama, yang kedua adalah penyusutan koloni. Hmm. Setelah penyusutan koloni, jumlah pakannya terbatas, akhirnya akan mengalami koloni collapse disorder atau suatu tragedi yang menyebabkan satu koloni ini runtuh atau mati massal seperti itu. Karena tadi jumlah makan dari setiap lebah ini kan cukup banyak. Jadi setiap lebah pekerja ini mereka memang bertugas untuk mengumpulkan banyak pakan untuk dikonsumsi lebah-lebah lain dan juga sebagai cadangan makanan untuk melewati musim paceklik atau musim hujan. Nah, Hmm. ketika tadi ratu hilang, itu yang akan terjadi. Tapi kalau misalkan sesuatu terjadi lagi, misalkan ada yang namanya pengangkatan ratu baru seperti itu. Ini terjadi ketika ratu tadi mati ataupun sudah tua. Biasanya nanti lebah pekerja akan memilih dari ribuan telur yang ada di dalam sarang
untuk diangkat menjadi ratu baru seperti itu. Nah, biasanya telur yang dipilih itu adalah telur yang baru menetas dengan umur 24 jam. Itu dia masih larva yang sangat kecil sekali, mungkin sebesar jentik nyamuk lah, bahkan lebih kecil lagi seperti itu. Nah, dari ukuran tersebut nanti lebah pekerja langsung memberi makan dengan royal jelly seperti itu. Dimana tadi saya katakan bahwasanya royal jelly itu adalah makanan premium yang hanya diberikan untuk calon ratu dan juga ratu seperti itu. Nah, seperti itu. Dan ketika nanti sudah ada calon ratu baru, biasanya setelah menetas, koloni bisa kembali beregenerasi seperti itu. Namun tidak dapat dipungkiri juga, Pak Rian, kalau misalkan ratu ini ternyata mati dan ternyata lebah pekerjanya itu yang mengangkat ratu baru, biasanya itu bukan hanya satu, biasanya ada beberapa kandidat yang bisa dijadikan calon ratu. Dan misalkan ada 2 calon ratu baru yang menetas secara bersamaan, itu biasanya nanti mereka akan bertarung, ratu sama ratu ini memperebutkan posisi. Nanti bila salah satu yang menang, itu akan menempati di dalam sarang, yang kalah itu akan dibuang di luar sarang, akan diusir seperti itu. Menarik juga ya. Itu kan kalau misalkan tadi kan yang royal jelly kan memang dia fungsinya apa ya, untuk anti aging ya. Ya mungkin karena dikasih makan itu sehingga yang awalnya dia lebahnya hanya berusia 2-3 bulan, karena dikasih makan itu bisa sampai 5 tahun itu tadi ya, dia menjadi ratu. Ya, betul Pak. Betul. Nah itu kan kalau dia pada apis, kalau pada pada kelanceng yang nggak punya royal jelly. Nah, kalau royal jelly itu di lebah lanceng juga ada Pak. Ada juga. Hanya perbedaannya kalau di lebah apis itu kita bisa panen royal jelly-nya, kalau di lebah kelanceng itu sampai sekarang belum bisa dipanen. Itu karena pertama ukuran dari lebah kelanceng kan sangat kecil. Itu sangat sulit untuk dipanen gitu, dan kita juga menyesuaikan dengan ukuran telurnya sangat kecil. Ketika kita mau panen itu malah merusak seluruh telur itu gitu. Ya, paham. Ya seperti itulah, makanya masih kesulitan dalam pengambilannya seperti itu. Oke. Apalagi ya? Wah, menarik banget ini Mas. Ini tanyaan apa namanya? Kan tadi dijelaskan juga di rumah Mas Nabil kan banyak koloni ya. Ada berapa Mas jumlah koloni lebah? Koloni total, kalau total sekarang ini Di rumah. Alhamdulillah ada. Kalau di rumah sendiri, di rumah ada kurang lebih 30 koloni. Kalau yang di Lembang tadi itu kurang lebih sekarang ada 28. Terus kalau yang paling banyak itu yang ada di Kulon Progo. Di Kulon Progo itu ada kurang lebih 132 koloninya. Itu lebah tanpa sengat? Kalau yang di rumah lebah tanpa sengat, yang di Lembang kebetulan itu campuran, ada yang lebah tanpa sengat dan juga ada yang lebah bersengat. Kalau yang di Kulon Progo itu lebah tanpa sengat semua. Tapi itu bisa Mas digabungkan gitu Mas? Apa enggak nanti? Bisa. Bisa ya? Nah, gini Pak, kalau misalkan lebah apis dengan lebah kelanceng berdekatan, sarangnya itu tidak masalah. Mereka tidak ada pertengkaran, tapi terjadi masalah ketika lebah kelanceng dengan lebah kelanceng berdekatan. Mereka akan bertengkar, mereka akan perang seperti itu, perang koloni. Yang beda jenis apa yang sejenis? Baik berbeda jenis maupun sama jenis, kalau lebah kelanceng berdekatan pasti mereka bertengkar. Ini karena mereka cenderung sifatnya teritorial Pak, kalau misalkan si lebah kelanceng seperti itu. Jadi mereka mempertahankan lokasinya lah seperti itu. Makanya biasanya cenderung mereka diberi jarak antar koloni, entah itu 2 meter atau 5 meter untuk menghindari terjadinya peperangan koloni seperti itu. Terus kalau misalkan yang itu kan saya juga pernah lihat, bahkan di Fakultas Peternakan itu kan juga peletakan koloninya itu kan dia berdekatan gitu. Itu nanti juga berpengaruh nggak Mas? Ke mungkin ke produksinya atau gimana? Yang pertama, untuk awal-awal pasti mereka bertengkar dulu Pak. Masing-masing jenis itu pasti mereka perang. Namun itu biasanya hanya terjadi 1 hari saja, setelahnya itu mereka akan berdamai lah seperti itu. Tapi memang untuk pengaruh lainnya adalah
Kalau misalkan ke jumlah produksi itu tidak berpengaruh, namun untuk jumlah lebah pekerjanya pasti berpengaruh. Karena tadi biasanya ketika mereka berperang, itu mereka Mati ya, biasanya akan banyak yang mati ya. sampai mati seperti itu ya, betul, Pak. Paham, paham, paham. Oke. Kemudian tadi kan Mas Nabil juga sudah apa melihat menunjukkan share tentang produk-produk behavior ya. Itu nanti kalau misalkan ada yang tertarik untuk produk-produk itu bisa langsung menghubungi Mas Nabil di Instagram ya. Boleh, boleh, betul, Pak. Apa sudahan Mas? Ada BPOM-nya Mas? Sudah ada BPOM kebetulan, Pak. Wah, alhamdulillah nih. Memang juara Ya, memang. Jadi teman-teman semua, jadi Mas Nabil ini memang sudah memulai merintis. Kalau saya tahu, kebetulan juga Mas Nabil ini kan ada tingkat saya ya. Angkatan berapa dulu Mas? saya Peternakan dulu 2016, Pak. 2016 ya. Ya nggak Ya, jauh-jauh amat lah sama saya. Selisihnya berapa 6 tahun. Tapi kebetulan saya mengikuti ya prosesnya Mas Nabil ini karena kan kebetulan saya juga mengajar di Fakultas Peternakan, jadi tahu dari awal pertama ketemu Mas Nabil ini saya sudah tahu oh ini anak ini memang apa namanya eh, luar biasa. Dulu kita kenalnya awal-awal malah bukan tentang lebah ya Mas, tentang iguana ya kalau nggak salah betul, ya. betul, Pak. Jadi dulu saya yang eh, mungkin teman-teman di sini juga pernah lihat video saya tentang iguana-iguana saya di video-video sebelumnya ya. Iguana-iguana saya ini ya yang apa namanya istilahnya yang meracuni saya ya Mas Nabil ini. Yang saya tanya-tanya tentang iguana dulu ya di Mas Nabil ini. Ini kayaknya eh, cukup Mas ya, Mas Nabil. Terima kasih Boleh. waktunya sudah Siap. eh, mau berbagi informasi yang sangat luar biasa. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya Mas Nabil. Tidak, Pak. Mudah-mudahan apa yang Mas Nabil sampaikan ini bermanfaat dan bisa menjadi Amin. amal jariah ya. Amin, amin. Kemudian buat teman-teman semua, saya juga ucapkan terima kasih yang sudah subscribe channel saya, yang sudah support channel ini. Terima kasih banyak. Kemudian teman-teman yang belum subscribe, silahkan disupport, dibantu support agar channel ini terus berkembang dengan cara di like, kemudian di share kepada teman-teman jika memang dirasain video ini bermanfaat ya. Terus Mas Nabil ini juga katanya sebentar lagi mau bikin channel YouTube. Jadi mungkin Amin. teman-teman juga bisa berkunjung ke channel YouTube-nya Mas Nabil karena memang informasi ini sangat penting sekali Mas Nabil kalau menurut saya. Iya, Dan Pak. orang-orang seperti Mas Nabil ini memang harus aktif ya, karena memang masyarakat di luar sana itu sangat membutuhkan informasi terkait tentang ini semua. Ya mungkin memang ilmunya berbeda-beda ya. Ada yang dari pengalaman pribadi, kemudian ada yang dari apa namanya eh, belajar di sana sini. Cuman kebanyakan media YouTube ini eh, merupakan salah satu media yang sangat digemari oleh masyarakat untuk mencari informasi. Jadi kita tunggu ya teman-teman channel YouTube-nya Mas Nabil ini, kemudian nanti kita bantu juga untuk support channel beliau.